Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmasari dengan NIM 06141382429083. Mata kuliah konsep dasar. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Perkembangan anak usia dini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Berbagai teori menjelaskan aspek yang berbeda seperti kepribadian, Erikson dan Freud, kognitif, Piaget dan Vygotsky, serta moral, sosial, dan kecerdasan yaitu Skinner dan Gardner. Meskipun berbeda, teori-teori ini saling melengkapi dalam memahami perkembangan anak secara holistik. Baik, teori yang pertama yaitu teori Sigmund Freud. Sigmund Freud mengembangkan teori psikoanalisa yang menekankan bahwa pengalaman masa kecil dan alam bawah sadar sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Ia membagi perkembangan psikoseksual anak ke dalam beberapa tahap, di mana kegagalan dalam menyelesaikan tahap tertentu dapat mempengaruhi kepribadian di masa dewasa. Selain itu, Freud membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ide, mewakili dorongan naluri, ego yang berperan sebagai pendali realitas, dan superego yang mencerminkan nilai moral dan norma sosial. Teori ini membantu kita memahami bagaimana pengalaman awal membentuk karakter seorang di kemudian hari. Selanjutnya yaitu teori dari Erik Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori psikososial yang menjelaskan bahwa perkembangan individu terjadi sepanjang siklus hidup melalui serangkaian tahapan. Setiap tahapan melibatkan krisis atau tugas perkembangan yang harus diselesaikan, dan keberhasilannya dalam menghadapinya akan mempengaruhi kepribadian seseorang di masa depan. Teori ini menekankan pentingnya faktor sosial dan emosional, termasuk pengaruh lingkungan serta dinamika internal seperti dorongan libido dan agresi. Meskipun sulit diuji secara empiris, teori Erikson memberikan wawasan pentingnya tentang bagaimana interaksi sosial dan pengalaman hidup membentuk perkembangan individu sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Teori Jean Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi dalam 4 tahapan. 1. Sensor motorik, 0 sampai 2 tahun, mengenal dunia melalui indera dan gerakan. 2. Praoperasional, 2 sampai 7 tahun, melalui berpikir simbolis tetapi belum logis. 3. Operasional konkret, 7 sampai 11 tahun, mampu berpikir logis tentang hal yang nyata. 4. Operasional formal, 11 tahun ke atas, dapat berpikir abstrak dan sistematis. Anak membangun pengetahuan melalui interaksi lingkungan. Konsep utama dalam teori ini adalah skema, yaitu pola berpikir yang berkembang dari pengalaman. Teori Lev Vygotsky menekankan peran bahasa dalam perkembangan kognitif manusia. Dari sudut pandang psikolinguistik, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga membentuk cara berpikir. Menurut Vygotsky, setiap kata memiliki 2 fungsi utama. Satu menghubungkan kata dengan objek nyata, sehingga membantu memahami dunia sekitar. 2. Menghubungkan kata dengan kata yang lain, yang memungkinkan seorang membangun pemahaman lebih kompleks. Melalui bahasa, anak belajar berinteraksi dan mengembangkan kemampuan berpikir mereka.
Teori B.F. Skinner mengembangkan bahwa behaviorisme radikal yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh lingkungan melalui stimulasi dan respon. Prinsip utamanya yaitu meliputi 1. Penguatan, meningkatkan perilaku dengan hadiah. 2. Hukuman, mengurangi perilaku dengan konsekuensi negatif. 3. Pembentukan, membentuk perilaku secara bertahap. 4. Kepunahan, menghilangkan perilaku dengan menghentikan penguatan. 5. Jadwal penguatan, mengatur frekuensi penguatan. Teori ini menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari dan diubah. Teori Howard Gardner mengembangkan teori kecerdasan menjemuk multiple intelligence yang menyatakan bahwa individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, berkembang secara unik. 8 jenis kecerdasan menurut Gardner. 1. Linguistik, kemampuan berbahasa dan menulis. 2. Logika matematis, kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah. 3. Visual spasial, kemampuan memahami ruang dan gambar. 3. Kinestetik, kemampuan mengendalikan gerak tubuh. 5. Musikal, kemampuan mengenali nada dan ritme. 6. Interpersonal, kemampuan interaksi dengan orang lain. 5. Interpersonal, pemahaman terhadap diri sendiri. 8. Naturalis, kepekaan terhadap alam dan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari akademik, tetapi juga berbagai kemampuan lainnya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Teori-teori perkembangan yang dikemukakan oleh para ahli psikologi seperti Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget, Lev Vygotsky, B.F. Skinner, dan Howard Gardner menunjukkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi antar faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Setiap teori memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami perkembangan individu.